Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan bagi kita. Justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Melihat secara jernih ini negara hukum, tapi lebih di kepada negara di mana seperti negara kekuasaan, yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Soal hukum ini legalitasnya ada tapi legitimasinya merosot. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 2101863 dari SPIG. Sebagai pembukaan, video ini ditujukan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan majikan tentang hukum dan pelanggaran hukum. Untuk yang pertama, adapun pendefinisian hukum. Mengenai hukum, hukum ialah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Selain itu, hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwasanya adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Samping itu, menurut para ahli, hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur, sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Mengenai lebih jelasnya tentang pelanggaran hukum akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Sekaraya Pertiwi dengan NIM 2107901. Di sini saya akan memaparkan orientasi permasalahan kasus kejanggalan atas meninggalnya mahasiswa UNS dalam Diksar Menwa Jegal Abilawa tahun 2021. Kenapa kelompok kami memilih kasus ini? Karena kasus ini masih tergolong baru, masih jadi banyak pembicaraan orang-orang, dan kasus ini menimbulkan kejanggalan yang tidak sesuai dengan keadilan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kejanggalan tersebut bermula saat mayat korban yang sudah diotopsi terdapat bekas luka di kepala dan badan korban lebam. Diduga kuat terjadi kekerasan dengan benda tumpul. Lalu kejanggalan juga ada dirasakan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga mengkonfirmasi pada hari Minggu saat korban pergi untuk Diksar Menwa, korban masih terlihat sehat dan korban tidak memiliki bawaan penyakit apapun. Tetapi pada hari Senin, jam 1 atau 2 dini hari, ada 2 orang mahasiswa UNS datang ke rumah korban memberitahukan keluarga bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah sakit tanpa memberikan penyebab pasti apa kematiannya tersebut. Lalu, pihak keluarga syok saat sudah datang ke rumah sakit melihat mayat korban. Hal ini pun masih menjadi pertanyaan, kenapa korban bisa meninggal dunia dan kenapa mayatnya harus ada bekas luka dan lebam seperti ada tindak kekerasan yang terjadi. Kuat dugaan korban meninggal karena kekerasan. Hal tersebut kini masih diusut dan tentunya sudah melanggar hukum di Indonesia dan para pelaku bisa ditindak dengan tegas dan adil sehingga menimbulkan keadilan bagi korban dan keluarga. Nama saya Muhammad Akbar Fauzi dengan NIM 2101825. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kematiannya mahasiswa UNS. Luka yang diakibatkan kekerasan tumpul mengakibatkan korban menjadi mati lemas. Kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, beberapa ahli, dan beberapa panitia untuk mendalami hasil otopsi tersebut. Polisi melaksanakan gelar perkara, dan hasil dari gelar perkara tersebut status penyelidikan menjadi penyidik. Dari hasil penyelidikan yang kepolisian sudah lakukan,
memeriksa 25 saksi, peserta, panitia, pembina, dan kedua orang tua korban. Penyidikan yang telah polisi lakukan adanya dugaan kekerasan selama pelaksanaan pelatihan dasar mahasiswa UNS. Hal ini dikuatkan oleh hasil otopsi yang kepolisian terima. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Siti Masuma dengan NIM 2107576. Buntut meninggalnya Gilang Effendi, salah satu mahasiswa UNS yang mengikuti pelatihan Menwa, akibatnya Menwa UNS Solo dibekukan. Gilang diduga meninggal saat mengikuti di Klaster Menwa pada Minggu 24 Oktober 2021. Dan hasil otopsi menyatakan bahwa banyak luka akibat benda tumpul di dalam tubuhnya kemungkinan besar adalah penyebab dari meninggalnya Gilang Effendi. Tim evaluasi yang sebelumnya dibentuk oleh UNS sendiri menemukan pelanggaran dalam kegiatan di Klaster Menwa. Pelanggaran tersebut menjadi dasar dibekukannya Ormawa tersebut. Dr. Sani Umui Firdaus yang merupakan ketua dari tim evaluasi Korps Mahasiswa Batalion 905 UNS menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta-fakta berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari beberapa pihak, tim evaluasi menyatakan bahwa telah terjadi aktivitas yang melanggar dalam di Klaster Menwa. Pembekuan Menwa UNS tercantum dalam SK Rektor UNS. Dengan turunnya SK tersebut, Menwa dilarang melakukan kegiatan apapun. Namun, belum bisa dipastikan jangka waktu pembekuan Menwa UNS. Kasus ini belum selesai dan masih dalam tahap penyidikan. Pernyataan resmi dari kampus, Menwa, dan kepolisian masih ditunggu. Tetapi, aksi demonstrasi mahasiswa UNS masih terus berlanjut demi menuntut keadilan korban. Banyak pihak dan media yang terus memberikan dukungan serta informasi terkait masalah ini. Tapi dilihat lagi bahwa kematian yang janggal serta mayat korban terdapat bekas lebam yang menegaskan bahwa terjadi penganiayaan. Sudah sepatutnya para pelaku dituntut karena sudah menghilangkan nyawa manusia. Bahkan pada tahun 2013 ada kejadian yang serupa di Menwa UNS Jagal Abilawa. Padahal sudah tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bahwa pelaku pembunuhan harus diadili dan mendapat hukuman. Menurut pasal 351 KUHP berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang membuat korban mengalami luka berat, pelaku terancam penjara paling lama 5 tahun. Kemudian ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang berdasarkan pasal 351 ayat 3 KUHP adalah diancam dengan hukuman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Jadi, apakah kasus ini sudah diadili seadil-adilnya? Jawaban dari pertanyaan tersebut saya kembalikan kepada Anda untuk Anda pikirkan kembali. Perkenalkan, nama saya Lutfi dengan NIM 2108008. Pada permasalahan kali ini, solusi yang tepat adalah penegakan hukum. Pada permasalahan ini, hukum yang berlaku adalah berdasarkan pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian berdasarkan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa dengan hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Tentunya di sini kami mengajak untuk bisa lebih mengontrol emosi, untuk bisa lebih mengendalikan sikap, dan bisa menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum yang harus ditaati agar tidak terjadinya kekacauan. Apa yang kamu lakukan, itu yang kamu bertanggungjawabkan. Sekian dari saya.